Selamat sore, sahabat Kompas.com semua yang pada ngabuburit hari ini. Ketemu lagi dengan saya, Aprilia Eka, dalam acara Generasi Cuan spesial Ramadan. Hari ini live spesial Ramadan nih harus cuan-cuan terus nih. Pokoknya hari ini kita kedatangan narasumber tamu kita yang paling cantik nih hari ini. Mbak Joyce Taurisanti, CFP, jangan lupa. Beliau adalah wartawan Kompas sekaligus pengampu dari kolom perencana keuangan di Kompas ID. Nah, hari ini kita karena udah ada nih apa namanya narasumbernya udah jelas nih. Tema kita udah pasti nih, yuk cerdas kelola THR. Gimana Mbak? Kita Gimana? Udah tuh cair belum THR-nya? Alhamdulillah sudah cair Mbak. Tapi gini, kalau misalnya udah cair itu terus mau buat apa? Nah, ini hari ini kita mau bahas tentang itu Mbak. Jadi Boleh, kalau boleh. udah misalnya udah cair terus mau ngapain aja sih Mau dengan diapain THR? gitu ya? Iya, jangan-jangan bablas. Soalnya ini Mbak, diskon di mall udah banyak banget gitu. Nggak Pengen beli tahan ya? ini, pengen wah aduh ini ada Uniqlo, ada diskon, ini ada diskon. Aduh gitu. Jadi pengen beli gitu. Kan buat baju lebaran kayak buat apa kayak. Nah, ini gimana nih Mbak kalau misalnya THR tiba-tiba sudah keluar nih. Alhamdulillah udah kelihatan hilalnya nih. Kira-kira harus dihabisin semua atau gimana sih gitu? Nah, gini keadaan teman-teman. Boleh nggak kita ini apa? Flashback nih, Ya, sejarahnya THR. boleh. Ada loh sejarahnya. Kenapa Heeh. sih kita hari ini menikmati yang namanya THR? Ah. Nah, dulu tuh udah lama banget nih tahun 50-an. Kita belum lahir kan ya tahun 50 ya. Itu waktu itu pemerintah Orde Lama berarti ya, itu sudah sadar bahwa perlu meningkatkan kesejahteraan para ASN. Oh, ASN dulu. ASN dulu, Oh. maka dikasihlah bonus. Hmm. Terus tahun berikutnya yang kerja jadi budak korporat, iri dong. Kami juga perlu ditingkatkan. Lalu dibikinlah bonus itu untuk ini para pekerja di sektor swasta. Jadi sama-sama ASN sama swasta tuh sama-sama mendapat bonus gitu. Tapi waktu itu namanya bukan THR tuh, masih apa hadiah apalah gitu ya. Ya, bonus. Bonus gitu. Lalu itu semakin ke sini akhirnya ada yang namanya keputusan dari Menteri Tenaga Kerja. Itu sudah merupakan kewajiban perusahaan untuk memberikan THR kepada para karyawannya. Waktu itu namanya udah THR. Udah THR namanya, diberikan menjelang hari raya, tunjangan hari raya. Kenapa sih diberikan pada hari raya? Kita berhitung yuk. Harga cabai berapa, Kak? Sekarang 28. 100.000 sekilo. Oh, enggak, udah turun. Udah turun ya? Udah. Terus kelapa berapa? Kelapa. Terus ini kita, pengeluaran kita yang lain, seperti misalnya kita ngabuburit, kita buka puasa, itu mahal. teman SD, teman TK, ibu-ibu RT. Itu adalah kos-kos tambahan. Belum lagi yang puncaknya nanti kita beli namanya tiket mudik. Betul. Mahal banget. Baju lebaran. Baju lebaran. Terus sanggup, pokoknya teman-teman yang pengen mudik nih pasti ada pengeluaran lebih dibanding dengan sebelumnya. Nah, namanya THR ini memang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ketika lebaran itu, ketika hari raya. Mau nggak mau memang kita ikut-ngikut lebaran kan tetap naik, Kak. Iya. Yang lebaran dikasih libur pengen jalan-jalan. Iya. Betul kan? Perlu lagi pengeluaran tambahan. Ketika itu juga mungkin ada kebutuhan lainnya. Nah, THR ini memang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ini, teman-teman. Jadi sebenarnya memang untuk dihabiskan. Dihabiskan. Iya. Sah itu. Sah dihabiskan ya. Sah dihabiskan. Nah, memang misalnya teman-teman sudah mempunyai perencanaan nih, kan kita tahu ya, tiket pasti naik. Ketika kita mau mudik tuh apa sih, tiket naik, terus perlu uang dan lain-lain, kita masa nggak jalan-jalan pasti terus ya angpau-angpau gitulah ya, ponakan-ponakan. Sekarang zamannya transfer, Kak. Top up. Itu kita tuh sebaiknya sudah bisa memperhitungkan kebutuhan kita berapa sih. Terus kita kan juga sudah bisa memperhitungkan THR kita berapa nanti. Yang ada, Kak, itu ada gap antara kebutuhan, misalnya kebutuhannya 20, THR kita 10 juta. Nggak nyampe, Mbak. Ngalamin nggak? Kebutuhnya 20, itunya kita dapat THR-nya 10. Nah, teman-teman selalu bisa berhitung ntar habis lebaran nih, ya udah kita mau nyicil lagi untuk
kebutuhan THR, untuk kebutuhan hari raya tahun berikutnya. Jadi ketika kita dapat THR, udah ada nih tabungan untuk pergi jadi harus mudik. menabung Bisa untuk menambah. Jadi kita hitung dulu THR-nya kira-kira berapa. Jadi di list dulu gitu ya. Kebutuhannya apa? Tiket, kemudian ngasih-ngasih angpau, terus misalnya beli-beli baju, nanti kan makan-makan pasti sama keluarga gitu. Kira-kira ternyata butuhnya tuh 20 juta gitu misalnya, atau 10 juta gitu ya. Nah, itu nanti ternyata THR kita nggak nyampe segitu. Nah, berarti kita harus nabung dulu. Nabung dulu supaya mencapai pada hari raya tahun depan itu udah klop. Jangan sampai nih ya teman-teman kompas.com habis hari raya kita ngutang. Iya, kan? peleter. Kita ngutang tuh. Kan karena kita tidak bisa memperhitungkan berapa sih kebutuhan kita. Jadi kalau yang udah memang pasti THR habisin. Bisa habisin. Tapi kalau misalnya bisa kita nabung dulu untuk itu tuh tabungnya nanti di sisi beda atau satu tabungan? Harusnya sih beda dengan operasional kita, Kak. Oh, jadi kita paling nggak punya dua tabungan, dua bank account lah. Satu buat operasional nih sehari-hari teman-teman mau transportasi, mau buat makan dan lain-lainnya, tuh macam-macam kan. Jadi bisa dua tabungan. Kalau satu tabungan kelemahannya gini, Kak, kita berasa punya uang terus. Padahal itu kan uang kita untuk Lebaran tahun depan. Jadi lama-lama habis. Risikonya segitu. Jadi paling nggak dipisah tabungannya ya. Nih, sahabat kompas.com, jangan lupa dipisah tabungan. Kalau nggak ntar kayak saya. Pengalaman pribadi. Habis rasanya punya uang terus ternyata habis gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata tersisih gitu, ternyata masih sisa dari uang THR kita, itu nanti dimasukkan ke pos yang mana? Tabungan yang operasional atau tabungan apa? Tabungan sebaiknya. Tabungan. Karena kalau untuk operasional kan kita ada gaji setiap bulan ya. Harus kasih setiap bulan pakai operasional gitu. Oke. Teman-teman sahabat kompas.com, ini ya, jangan lupa kita ini live di semua media sosial nih. Ada di Instagram, ada di TikTok, pokoknya semua media sosial dibuka aja. Nah, ini bagi yang pemirsa setia nih, Mbak Joyce, kita mau bagi-bagi loh THR buat sahabat kompas.com semua. Mantap. Nih, caranya tinggal komen-komen aja. Terus tanya pertanyaan paling bagus nih buat narasumber di IG kita, yang bagus-bagus nanti akan dipilih. Ada 3 orang pemenang nih, syaratnya tinggal follow Instagram kompas.com dan Instagram Gencuan. Ingat ya IG-nya, jangan di private. Iya, kalau di private nanti nggak bisa ngasih tahu kalau menang gitu ya. Ya, ini 3 orang pemenang dengan pertanyaan terbaik ke Mbak Joyce. Silahkan, ayo sekarang mulai pada tanya-tanya ya soal pengelolaan, cerdas mengelola THR. Nah, ini kan THR tadi, kalau memang THR memang dihabisin semua biar sebenarnya roda perputaran ekonomi juga biar muter ya, Mbak ya. Betul. Kalau kita nggak belanja ntar nggak nyampe 5%. Tapi ada juga orang yang setelah mendapatkan THR ini mungkin ya saya tidak mau belanja karena saya sudah cukup dengan gaji misalnya. Saya mau investasi. Boleh. Kira-kira investasi mana? Saham? Kita beli bank BRI atau mungkin beli apa gitu? Atau gimana tuh? Nah, ini kalau investasi balik lagi kita masing-masing kebutuhan kita nih. Kan investasi misalnya kita butuh uangnya itu nanti ini tahun depan, misalnya kita ada kebutuhan tahun depan mau anak sekolah. Atau kebutuhan lain lagi 5 tahun lagi mau beli rumah. Kan jangka waktunya beda-beda ya. Kalau misalnya hanya satu tahun, ya udah kita masukkan ke instrumen yang cocok 1 tahun, misalnya reksadana pasar uang. Itu RDPU itu sangat cocok untuk kalau kita investasi 1 tahun, Kak. Karena tidak berfluktuasi gitu. Jadinya ketika tahun depan kita mau ambil, uangnya ada dan bunganya itu lebih tinggi dibandingkan dengan deposito. Dan ingat nih teman-teman, yang menarik, reksadana itu bukan objek pajak. Nggak dipajakin, bebas pajak. Oh iya. Jadi nggak turun-turun gitu nilainya ya? Nilainya nambah. Bisa naik turun, tapi cuma slightly itu dikit gitu loh. Tergantung pengelolaan juga kan. Tapi itu merupakan salah satu instrumen investasi yang sangat stabil. Jadi kalau
setahun masukin Boleh aja ke reksadana RBPU. pasar uang. Kalau misalnya jangka panjang nih, teman-teman bisa ke saham. Misalnya sampai 5 tahun nanti aku mau menyisihkan uang untuk beli rumah pertama. Ya udah masukin ke saham gitu. Kita masukin ke saham-saham yang memang berfundamental baik ya tadi. Apa Kak? BRI ya. BMRI, BRI, BBNI, BBC. Wah. Nah, itu kan kalau di pasar modal kita mahal, Mbak. Udah mahal. Di pasar modal kita itu saham-saham perbankan itu merupakan yang memiliki kapitalisasi paling besar. 4 big bank itulah. Teman-teman bisa simpan uangnya di situ. Gitu teman-teman. Walaupun sekarang mahal nggak apa-apa ya, Mbak? Ya, tahun depan lebih mahal lagi kali, 5 tahun lagi lebih mahal. Dan Persoalan jangan lupa nih. itunya ya, tinggi banget nih dividennya. Iya. Dividennya itu lumayan loh teman-teman. Itu sekali lagi ya, itu lebih tinggi daripada deposito. Jangan masuk deposito deh kalau gitu. Misalnya deposito ini di bank tadi tuh 4 bank itu, teman bandingin aja lah deposito di situ dengan kalau kita sebagai investor mendapat dividen, itu lebih besar dividennya. Tapi kalau gitu. Ini kalau soal ini ya investasi, kalau misalnya syariah gimana Mbak? Investasi syariah bisa? Nah bisa investasi syariah kan kita udah banyak sekali dan emiten yang syariah compliance. Teman-teman ngeceknya di mana? Di Bursa Efek Indonesia ada namanya JII, Jakarta Islamic Index. Nah, di situ ada daftar saham-saham yang memang comply dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi udah aman lah kalau ke daftar itu. Lihat aja deh di Jakarta Islamic Index. Ya, kayak BRIS gitu ya mungkin BRIS, ya. Kalau bank lagi. Tapi kalau misalnya ya kita ngomongin cerdas mengelola THR kemudian buat investasi. Terus kalau tidak saham atau reksadana atau apa gitu, misalnya kita masuk ke emas, itu masih boleh nggak sih Mbak? Karena emas sekarang lagi tinggi-tingginya, si Antam ini harganya lagi temun-temun gitu. Sekarang udah tembus 1,2 juta loh Mbak. Ya, 1,2 ya? 1,2 hari per gramnya. 1,2 1 gram. Kan kasihan yang mau nikah, kasihan yang mau boleh ini. Tuh nabung di kan? situ. Nabung di sini, ditabung. Teman-teman kalau mau menabung emas itu sebaiknya jangan emas perhiasan ya. Emas yang logam mulia yang beneran cuman segitu tuh, cuman segini. Dan itu simpennya hati-hati. Harus kemana Mbak nyimpan? Bisa kalau kan di bank. Ya, kalau bisa dititipkan di bank syariah, kita bisa titip di situ, atau di Pegadaian. Oh, bisa titip bisa. Pegadaian. Kita beli situ, kita titip, nggak usah kita bawa pulang. Bisa dititip. Jadi kita kan nggak kepikiran ya. Kalau aku sih udah kan cuma punya sanggup di emasnya segini. Tuh kadang-kadang tuh suka keselip ya, karena kecil. Gitu, karena kecil. Ya. Oh gitu. Kita bisa titip situ. Tapi tidak memberatkan ini kita, apa namanya? Misalnya dia punya fee bulanan gitu. Tidak memberatkan itu kalau kita titip emas di situ. Masih bisa compare dengan kenaikannya dia. Oke. Jadi ada beragam ya, sahabat Kompas.com yang mau memanfaatkan THR-nya mau dihabiskan, monggo. Boleh. Kalau mau diinvestasikan bisa banget gitu. Mau boleh tergantung tadi setahun pakai reksadana reksadana pasar uang. Kalau yang lebih agak panjang bisa saham. Kalau 3 tahun ada lagi nih Kak instrumennya. Ori. Oh iya. Ori sampai 6 tahun, Mbak. Ori sampai 6 tahun ya, bisa apa? T5, T3 itu ya. Iya. Udah banyak periodenya banyak, ada 3 tahun, yang 2 tahun, yang sampai 5 tahun. 5 tahun. Jadi teman-teman bisa sesuaikan, dan ori ini lumayan loh. Lumayan. Ya sekali lagi lebih tinggi daripada deposito lah. Iya. Nah teman-teman Kompas.com, kita sudah saatnya itu beralih nih dari orang yang hanya taunya menabung jadi berinvestasi. Karena apa? Investasi itu bisa mengalahkan inflasi. Dulu lagi kecil berapa harga gorengan Kak? 1.000 dapat 3 kayaknya. Sekarang berapa harga gorengan? Dulu aku inget mie ayam, Mbak. Kalau mie ayam dulu pas SMA itu 1.000 semangkok. Sekarang berapa? Nggak dapat kan? Itu tahun berapa loh? Ketahuan kan aku malu ntar. Itu tahun berapa? Nah sekarang mie ayam itu paling enggak itu 12-13 ribu ya, 12-13 ribu lah. Iya. Kalau yang enak kan udah 25, 50. Ya udah beda lagi kan. Mie ayam Ngawong di Gandaria tuh udah 50 tuh semangkok. Udah lebih mahal ya. Mahal gitu. Ya. Nah itu namanya inflasi. Ya. Jadi nilai uang kita semakin berkurang. Dengan berinvestasi kita bisa catch up nih teman-teman. Misalnya tadi
teman-teman mengalokasikan uangnya di emas lah, katakan emas itu kan harganya sedikit-sedikit naik terus. Iya. Jadi masih bisa lah kebeli itu apa tadi yang 50.000 itu. Tahu nyawong. Nah ini masalahnya gini, kalau kita lagi jalan-jalan nih sama temen nih, tiba-tiba ke mall gitu, orang Jakarta mana lagi sih pasti ke mall gitu. Kalau misalnya saya orang Jogja mungkin ke pasar Beringharjo gitu, tiba-tiba ngelihat, wih bagus ya, terus teman beli, terus kita jadi, iya ya, aku ada muat nih ukuran 4XL gitu misalnya, wih iya ya gitu, bagus lagi, akhirnya beli. Nah sekarang zamannya tuh juga udah enak Mbak, kita bisa pakai kris gitu, udah nggak lagi ya, suso gitu-gitu, nggak ada kembalian gitu tuh udah nggak. Iya sekarang bisa, kamu punya tabungan apa aja bisa gitu, mau transfer mau ini mau pakai kartu kayak terserah kayak gitu, yang penting bayar kan. Nah itu gimana Mbak biar kita tuh nggak ikut-ikutan impulsif gitu loh. Apa namanya, ada namanya budgeting, istilah kerennya budgeting Kak. Anggaran. Misalnya teman-teman mau jalan-jalan nih, yaudah jalan-jalan ini aku mengalokasikan uangku 200.000 dari THR tadi misalnya. Dari THR tadi, buat jalan-jalan 200.000, ya udah pakai 200.000 ini. Kan kalau pakai kris, ya udah kita isi. Jangan, kan kita isi krisnya tuh 200.000 gitu loh. Kan kalau udah habis nggak bisa tekan kan. Oh ya, itu cara nahannya ya. Iya, udah habis, uangnya udah jatahnya udah habis. Gitu. Gitu. Jangan tabung lagi. Harus disiplin lah kalau udah punya anggaran itu ya diikuti dengan baik gitu loh. Pokoknya kalau 200.000 ya sudah. Ya udah segitu 200.000. Udah selesai habis padahal diskon. Ngiler ya. Kapan lagi Mbak? Cuma hari ini aja diskon 60% ini. Ya biasanya itu gimmick-gimmicknya itu kan. Gimmicknya produsen. Ini ada lagi nih. Nanti nih tahun-tahun depan udah nggak mungkin ini diskon lagi. Biasanya gitu. Langsung deg-degan di sini. Aduh iya ya gitu. Nah akhirnya beli lah. Itu ada caranya tuh Kak. Apalagi kalau kita ini belanja di online. Kadang-kadang kan banyak ini ya, banyak lebaran ini kan banyak promo ya. Banyak banget ya. Kalau aku channel gini Kak, boleh sharing nih ya? Boleh. Aku masukin dulu ke keranjang. Dan aduh mata kita udah hijau nih. Ini diskon segini, diskon ongkir, free ongkir. Ya. Aku masukin dulu ke keranjang. Sembarang aja yang gue mau tuh gue masukin ke keranjang. Kita tengok nih seminggu lagi. Masih pengen nggak? Oh nggak malam itu juga. Jangan CO dulu. Jadi seminggu paling nggak. Seminggu paling nggak seminggu. Terus kalau kita lihat lagi, ini apaan sih? Kan kita bisa gitu loh. Tapi seminggu ya. Seminggu. Jangan tiap hari cek. Tiap hari cek. Biasanya tiap hari cek. Ya seminggu dulu tuh. Okay. Seminggu. Paling nggak dimasukin dulu ke keranjang. Nih kalau misalnya kita sekarang nih, anak-anak zaman sekarang nih Mbak, kan nabungnya itu mereka tabungannya digital itu. Betul. Nah itu kira-kira kalau misalnya mau pisah tabungan gimana Mbak? Kalau pakai platform bank digital itu ada nggak sih? Nah itu kan lebih enak Kak. Malah lebih enak ya? Lebih enak karena di situ kan udah ada pembagian dalam satu rekening ya. Biasanya tuh mereka ada bagian nih. Ini buat uang jajan, ini buat uang makan, ini buat transport. Jadi kita scan itu udah ada alokasinya. Tadi dasarnya itu Kak yang namanya anggaran. Kita menganggarkan misalnya bulan ini tuh 500.000 lah buat makan siang, dan kita transportasi 500.000 juga. Nanti kan kita udah kelihatan tuh banyakkan jajan apa enggak. Kalau tanggal 15 udah habis nih yang alokasi buat jajan, berarti banyakkan jajan. Berarti itu nanti bisa dilihat lagi ya. Bisa lihat lagi historinya kemana aja sih juga. Gitu. Yang namanya kopi itu bisa bikin boncos loh Kak. Iya. Nggak berasa kan? Iya. Mungkin hanya 50.000, 30.000, tapi kalau masuk ngopi, nanti kita habis makan siang ngopi, sore-sore jam 4 nih kayak gini nih kan, jam 5 gini menjelang buka puasa ini, kita kadang-kadang ngantuk ya kalau pas hari biasa, pengen lagi ngopi, itu udah berapa? Ya belum pas jajan. Nah, kalau kita punya dompet digital itu kan udah ada recordnya. Jadi kita bisa evaluasi nih. Iya. Kok aku tanggal 15 udah habis ya? Oh, karena ini kebanyakan ngopi. Banyak ini gitu. Oke. Oke, ini kayaknya sudah banyak nih yang nanya-nanya loh. Oh, gitu. Udah 2 juta pertanyaan. Udah banyak nih, ada dari @viviwangi, bagaimana cara mengkomunikasikan THR yang diperoleh dengan pasangan agar tidak boncos, boros maupun
habis secara sia-sia. Wah ini ya bener juga ya, kalau punya bener. pasangan ya. Betul. Aku menganggap diriku single happy jadi tadi. Gimana Mbak? Kita harus menyamakan persepsi dulu nih. Hmm. Jadi persepsi keuangan kita mesti sama nih sama pasangan. Sebenarnya keterbukaan soal keuangan itu kan penting ya. Jadi udah sama-sama kita dapat THR sekian, terus pesan kita sekian. Yaudah yuk kita sama-sama duduk bersama. Balik lagi ya Kak, budgeting Kak. Budgeting. Nah uang segini tuh kamu apain? Tuh. Nanti sama-sama kita nyusun nih, kamu butuh apa? Kirim ke orang tuamu, aku kirim ke orang tuaku kan sebagai gitu kan. Kirim ke ponakan kita, ponakan 5, ponakanku 3. Nanti kalau pas penyusunan menyisihkan untuk THR itu juga barengan berarti Mbak? Barengan. Ya. Sama-sama menyisihkan karena harus sama-sama tahu nih kita punya asetnya apa, kita belanjanya apa. Baiknya ada begitu supaya jangan ada dusta di antara kita. Tapi kalau misalnya ya nanti kan antara produk laki-laki sama produk perempuan mungkin ada yang berbeda. Si bapaknya ternyata lebih boros gitu, gimana Mbak? Ya kita mesti itu balik lagi budgeting itu. Jangan boros dong. Ibu sih yang lebih boros. Maaf bapak-bapak. Bapak-bapak tuh belanjanya lebih banyak Kak. Belanjanya apa? Gadget. Nggak ada kan gadget murah kan. Ban mobil. Oh iya, iya. Begitu bapak-bapak itu belanjanya. Iya sih. Nah, oke. Nah, jadi harus ada keterbukaan ya. Yang penting terbuka dan menyusun sama-sama. Itu. Biar nggak boncos, sampai boncos kan ngeri juga. Tiba-tiba. Ini dari @ELV. Bagaimana THR dapat dimanfaatkan untuk mendorong diri kita mencapai financial freedom? Nah, itu bisa jadi modal tuh. Emang ya? Jadi modal ya? Jadi modal. Itu kan THR itu kan, misalnya tadi kita dapat THR-nya 10 lah. Terus ternyata budgeting kita tuh cuma 5. Kan ada gitu kan? Nggak, tahun ini kayaknya gue nggak mudik deh karena banyak pekerjaan. Jadi hemat ongkos. Paling kita cuma transfer. Gitu. Terus kita bisa menyisihkan sebagian. Nah itu kita karena kalau ini ya buat financial freedom berarti teman-teman punya horizon tuh jangka panjang banget. Taruhlah di investasi yang memang buat jangka panjang. Kayak tadi saham-saham itu loh Kak. Bisa taruh di situ gitu. Iya. Ingat sahamnya tadi apa aja ya teman-teman. Udah pasti tuh. Oke, ini dari @AndiBJKSN. AndiBJKSN ya. Biasanya uang THR bertahan berapa lama untuk kebutuhan sehari-hari? Kebutuhan sehari-hari? Maksudnya mungkin pas pulang kampung kali ya? Pas pulang kampung kali. Ya paling kita libur berapa sih? Ini seminggu aja udah habis ya Kak. Lebih Pak. Nah itu kan kalau THR itu kalau kita bawa untuk apalagi pengeluaran paling besar tuh mudik deh. Mudik itu jangan lupa lagi Kak, pengeluaran kita yang lain dan wajib zakat. Oh iya zakat ya. Iya. Betul. Jangan lupa teman-teman kalau zakatnya ditunaikan. Betul. Dihitung dulu berapa. Nah, dari mana sih kita membayar uang zakat ini? Bisa dari THR, bisa juga dari yang sudah kita sisihkan dari awal tahun kemarin. Kan kita udah ngisi SPT kan semua teman-teman ya. Karena ada yang belum nih. Masih sampai tanggal 31 kok, Mbak. Masih tanggal 31. Di SPT itu kan teman-teman ada namanya daftar aset. Nah, itu mana yang harus dikeluarkan zakatnya? Dikeluarkanlah zakatnya. Dari mana kita mengeluarkan zakat ini? Kalau tadi kita sudah merencanakan dari katakanlah tahun lalu ya, kita kebutuhan kita ketika puasa dan lebaran ini itu pasti teman-teman udah inget tuh, dan itu bisa kita cicil dari tahun-tahun bulan-bulan sebelumnya Kak. Berarti sebenarnya kalau mau bikin budgeting ini Mbak, tadi balik lagi, budgeting untuk THR ini sebenarnya kita setelah acara ini, maksudnya setelah permudikan ini selesai baru kita bikin ini lagi ya untuk mudik tahun depan. Mudik langsung dibikin mudik tahun depan. Supaya kita cicil enggak tiba-tiba brek gitu loh. Tahu nggak sih Kak, harga tiket itu mahal sekali. Betul. Mbak pulang kemana? Aku nggak mudik Kak. Itu makanya uangnya ke sisi mulu kan, bisa ya. Saya harus ke Jogja Mbak. Di Jogja itu kalau untuk tiket pesawat itu udah 900.000. Mahal banget. 1,2 Kak, tadi baru saya cek. Oh berarti udah naik. Udah naik lagi. Semakin kita dekat ke hari raya. Hari raya makin tinggi kan, udah sama Pak Menhub kan udah mau disemprit-semprit yang nakal gitu. Tapi nah kalau untuk aja kereta itu juga memang ada peningkatan Mbak, karena kereta sekarang kan
terupgrade ya. Ekonomi Betul. pun ekonomi Udah pun mahal. bagus. Ekonomi pun mahal sekarang. Paling nggak itu 600-an, Mbak, kalau untuk apa kereta api Jogja yang langsung Jogja. Taksaka. Taksaka ya. 600-an, Mbak. Ya naik dikit udah dapat pesawat sebenarnya. Gitu. Nah, itulah kan kita harus siapkan jauh-jauh hari ya. Jangan sampai tadi habis lebaran kita utang. Oke, Athletes mudik bisa nyambung. Buat yang mau mudik gratis bareng Kompas, bulan puasa jangan tidur seharian aja. Selain banyakin ibadah, juga bisa tetap produktif dengan nambah wawasan seputar puasa, mudik atau nyari hiburan dan berdonasi di jernihberbagikompas.com. Oh, Teman-teman lengkap juga, dong ya. ya, teman-teman juga berkesempatan nih untuk jernih bersilaturahmi mudik gratis dari Jakarta menuju Surabaya naik kereta. Caranya gampang banget nih. Ngapain Mbak? Kita login di kompas.com/Ramadan dan cobain semua fiturnya ya teman-teman ya. Kita bisa nonton, baca konten untuk mendapatkan poin. Nah, langsung deh. Jangan tunggu-tunggu lagi. Kunjungi www.kompas.com/Ramadan. Nah, ini enak berkahnya banget tuh, berkahnya luar biasa. Ya, udah dapat THR, kita bisa mudik bareng. Ya. Luar biasa nih Kompas.com. Pokoknya yang nonton hari ini terus-terusan ini ya. Tune in ya. Karena masih banyak lagi kan? Masih apa? Masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Ya, rugi deh kalau nggak ikutin terus. Ini ada lagi nih yang nanya nih. Yang tadi nih kayaknya ELV ya. ELV. Bagaimana cara membaca dinamika pasar atau tren pasar agar bisa mengetahui value dari investasi yang kita pilih, misalnya emas seperti apa? Oh, maksudnya tadi kalau dia THR-nya untuk investasi nih. Nah, kira-kira dinamika pasar atau tren pasarnya. Nah, ini pertanyaan keren nih. Kenapa? Kalau buat investor, kita harus di POV-nya investor ya. Kita ngikutin apa? Tren. Tren is my friend. Oke. Jadi teman-teman, kan sekarang udah banyak sekali ya platform. Kompas.com juga ada kan? Apa? Harga emas hari ini. Oh iya. Nah, teman-teman bisa lihat di situ tuh. Misalnya harga emas Antam hari ini berapa. Kita catetin aja dulu. Misalnya hari ini 1,2 berapa lah. Itu trennya lagi naik atau lagi turun. Itu pasti ada beritanya kan di kompas.com kan. Nah, teman-teman cobain terus ke acara berita-berita kompas.com itu bisa menjadi salah satu acuan ketika kita mau melihat tren emas ini naik atau turun. Ada juga berita-berita saham ya kan. Jadi teman-teman bisa lihat tuh, kalau memang saham-saham ini juga tren naik, kita bisa ikut situ. Tapi kalau udah tren turun, ya jangan diikutin. Kita cari investasi lain yang trennya sedang naik, gitu. Ya, Bitcoin sekarang udah 1 M lebih ya. Ya. Nah, itu teman-teman juga lihat tuh. Sudah banyak informasi, ada di kompas.com juga ada bagaimana tren Bitcoin. Kalau memang sebuah investasi sudah patah tren, jangan diikutin lagi. Kita harus buru-buru switch ke investasi lain. Jadi jangan pernah jatuh cinta sama investasi yang satu aja. Jadi mati-matian. Dia mau turun ya gue pegang terus. Bitcoin itu kan pernah halving berapa kali? 4 kali nggak salah. Dari 2017 ya. Nah itu jangan, kalau udah turun ya udahlah kita ke tempat lain karena kita mencari kesempatan di tempat lain karena mengikuti tren ini sangat penting. Penting nih. Ingat-ingat aja nih, trends is my friend. Yuk yang lain-lain yuk, jangan lupa sering komen biar dapat THR. Kalau yang kemarin tuh kita kasih jam tangan. Ini ada tiket liburan juga loh. Masa sih pada nggak mau komennya? Ayo komen, siapa tahu dipilih langsung sama Mbak Joyce nih. Oke, ini lagi pertanyaan, apa saja parameter yang perlu diperhatikan untuk mengetahui bahwa keuangan kita sehat atau tidak sebelum THR digunakan untuk berlibur. Ini THR mau digunakan berlibur, tapi dia pengen tahu nih parameter keuangannya sehat apa enggak gitu. Ada utang apa enggak? Oh iya. Utangnya macam enggak? Cicilan KPR masuk utang. Masuk. Nah, teman-teman gini, salah satu cara yang paling mudah dari sisi utang ya, apakah keuangan kita sehat atau tidak? Utang itu ya, semua utang nih ya Kak ya teman-teman ya. Yang utang umum kita punya apa sih? KPR, terus kredit motor, kredit mobil, utang koperasi kali ada.
utang mertua, menantu, utang mertua sama ipar. Iya, utang adik. Semua jenis utang itu tidak boleh, cicilannya ya, tidak boleh lebih dari 30% pendapatan bulanan kita. Cicilannya. Semuanya. Misalnya gini, pendapatan kita biar gampangnya 10 ya, 10 juta. 30% adalah 3,3. Ya kan? Nah, apakah cicilan yang kita keluarkan itu lebih besar atau lebih kecil dari 3,3? Kalau misalnya cicilannya 5 juta, separuhnya dong. Ini makan tempe kita. Yang sehat itu adalah 30% dari gaji kita bulanan itu. Jadi kalau gitu, kalau udah selesai, udah misalnya ya, cicilan kita 3,3 tadi ya dari 10 juta tadi. Terus kita itu pengen liburan, berarti nggak bisa dong, Mbak? Ya, masih ada yang lainnya. Oh iya, masih yang kita THR tadi buat liburan gitu kan? Itu masih nggak apa-apa berarti kan? Nggak apa-apa. Tapi kalau udah lebih dari situ, jangan liburan lu. Oke. Ini ada lagi nih, tips membagi persentase THR untuk proteksi tabungan dan darurat serta keinginan seperti apa? Nah, kalau yang presentasi ini kita utamakan apa dulu? Apakah dana darurat udah full belum dana daruratnya? Karena gue pengen nanya nih sama teman-teman, dana darurat sama investasi harus duluan mana? Dana darurat. Kita harus fulfill dulu nih dana darurat nih. Kita lunasin, dan itu misalnya kalau single 3 bulan lah ya, 3 bulan pengeluaran. Artinya kalau pengeluaran kita 10 juta, ya 30 juta tuh dana darurat kita. Ini udah nutup belum nih? Jangan-jangan dana daruratnya baru 5 juta. Kurang jauh dong ya, kurang banyak dong ya. Nah, sebaiknya THR dialokasikan ke sini dulu. Porsi buat investasinya lebih kecil. Tapi misalnya investasi dana darurat kita udah cukup 30 juta. Bolehlah kita masukkan ke investasi. Itu jangan kebalik ya, investasi dulu nggak punya dana darurat. Kalau berdua tadi, kalau udah pasangan suami istri berapa, Mbak? Dana 12 lah, tergantung. Kalau misalnya belum punya anak, 6 bulan boleh. 6 bulan. Dana darurat ini teman-teman tahu, ketika kita punya dana darurat, terus kemarin itu kan kita mengalami COVID ya, banyak teman-teman yang di PHK. Waduh, itu dana darurat itu sangat berguna sekali tuh. Buat apa? Karena kita di PHK kan kita nggak ada penghasilan ya. Kalau kita punya dana darurat, kita bisa tetap bayar listrik, bisa tetap makan, bisa tetap beli pulsa. Kalau nggak punya dana darurat, ya ujungnya kemana? Ngutang atau kita jual aset. Nah, dana darurat ini juga berguna ketika misalnya paling apes kita, kalau kan kita pekerja, nggak ada pekerjaan, bisa buat modal usaha. Gitu. Jadi dana darurat dulu diutamakan ya teman-teman ya. Kenapa dana darurat ini sering dilupakan? Kenapa, Mbak? Jarang yang flexing, Kak. Jarang flexing? Maksudnya? Orang tuh jarang ngomong, dana darurat gue udah 3 bulan nih. Orang sekarang banyak ngomong apa? Investasi. Nanti malah dijahatin orang gimana? Nah, orang kan banyaknya sekarang investasi kan? Iya. Flexingnya investasi. Padahal dia dana daruratnya masih belum. Tadi ini ya, gitu. Pamer beli ori ya. Padahal cuma berapa gitu. Mbak, aku beli ori loh gitu. Itu kan udah flexing ya. Oke. Jadi dana darurat dulu. Baru menabung, baru investasi ya teman-teman ya. Baru kalau udah investasi, terserah keinginannya mau ngapain aja gitu. Betul. Ada urut-urutannya seperti itu. Dan jangan tiba-tiba investasi. Kalau tiba-tiba investasi terus kita punya dana darurat, ketika kita butuh uang, ya susah juga ya. Dulu aku salah, Mbak. Tiba-tiba KPR. Salah lagi itu urutannya memang. Akhirnya Indomie terus tiap hari. Berasa banget aduh. Tapi nggak kurus-kurus. Nah, ini ada tips nabung di Bitcoin nggak, Mbak? Kalau nabung kan ada nabung saham, nabung emas, ada nabung nggak di Bitcoin? Nah, Bitcoin itu kalau emang teman-teman kayaknya penasaran kan ya, Bitcoin itu satu, masa sih gue nggak chip in ke situ, ketinggalan dong itu. Gunakan uang yang teman-teman relakan untuk hilang. Misalnya 100.000 gitu. 100.000 nih, teman-teman udah ridho nih ya, 100.000 hilang, ya udah 100.000 aja. Oh gitu, untuk Bitcoin. Dan itu kita repeat nggak usah, jajar aja dulu kalau pemula sih 100.000 sekali. Terus didiemin aja gitu. Karena investasi kan juga ada tahapan-tahapannya ya. Kalau teman-teman tiba-tiba
Bitcoin itu merupakan sebuah instrumen yang sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Jadi banyak yang dipelajari. Ketika teman-teman mau berinvestasi, pertama itu ya tadi aku bilang reksadana pasar uang yang cemen-cemen aja dulu, tapi itu aman dan membuat kebiasaan kita. Seperti tadi ori. Ori itu merupakan salah satu instrumen yang paling aman. Karena pasti dibayar pemerintah. Seapes-apesnya amit-amit ya. Negara kita nggak punya duit, itu gaji PNS itu bisa loh dikorbankan untuk membayar ori dulu. Oh, gitu. Statusnya itu lebih tinggi. Gitu. Tapi mudah-mudahan di sini nggak terjadi ya. Dan pemerintah kan selalu bisa membayar utang-utangnya. Apalagi ori itu kan bisa dari 1 juta. Iya, 1 juta itu teman-teman sudah bisa beli ori. Dan sekali lagi nih, bunganya lebih tinggi ketimbang deposito. Ori itu merupakan salah satu instrumen yang kita bisa pakai buat belajar. Taruh duit di situ udahlah, merem, tiap bulan lo dapat bunganya kan tiap bulan, kupon tiap bulan kan. Ada cing gitu ya, mini-mini tapi lumayan hijau. Lumayan lah. Apalagi kalau banyak, berasa. Iya, berasa. Ya tadi belum Mbak, alhamdulillahnya belum ya, nantilah semoga lah. Nanti, ya. Dan itu bisa menjadi penghasilan pasif Kak. Kalau kita udah orinya udah segini ya, modalnya segini, berarti kan bunga yang kita terima setiap hari itu tetap banyak gitu loh. Banyak juga kalau modal kita besar. Maksimal kan 2-3 juta ya. Iya. 1 juta miliar maksimal investasinya tuh maksimal 2 miliar per orang. Jadi teman-teman bisa tuh. Ya, gitu. Yang mencapai 2 miliar itu yang masih PR, Mbak. Bisa lah, ayo semangat. Iya. Ya pemula itu minimal tuh 1 juta sih untuk membeli ori, dan itu bagus banget obligasi negara retail ya. Ya. Jadi obligasi negara retail itu tadi kalau menjelaskan lagi ya teman-teman ya, sahabat kompas.com, itu apa tadi Mbak? Instrumen paling aman kalau mau investasi. Jadi bisa dimulai dari 1 juta nih. Kalau misalnya THR rata-rata misalnya 3 juta gitu ya, terus nggak pulang kampung, misalnya kampungnya di Akamsi, di Jakarta aja, nggak pulang kemana-mana gitu kan, kayak Mbak Joyce gitu kan. Wah, lumayan nih, paling nggak bisa disisihin 1 juta buat beli ori gitu. Atau 1 juta buat beli saham, atau 1 juta buat tapi jangan lupa dana daruratnya dulu. Ya, banyak lah pilihannya. Iya. Mungkin yang terakhir ya, kalau buat yang fresh graduate baru pertama dapat THR, kaget biasanya boros. Terus kadang-kadang juga ada perusahaan yang THR-nya kecepatan nih, jadi udah habis buat bukber duluan. Itu gimana tuh? Ya kita atur-atur aja kan, kita udah punya rencana nih nanti misalnya kita mudik apa enggak. Itu tadi namanya budgeting itu. Lebih mudah tadi kalau kita. Kalau fresh grad gak mungkin budgeting Mbak, flexing. Gak mungkin kalau budgeting, yakin dah gua. Makanya kita ajarin di Kompas.com udah banyak loh tulisan-tulisan tentang itu kan. Iya. Jadi teman-teman simak di Kompas.com gitu. Iya, mau beli sneakers kayak mau beli. Pokoknya yang penting gimana caranya tiket konser, iya, apa sih yang mau ada lagi apaan? Tiket konser, beli sneakers. Kalau saya lagi gencar-gencarnya beli ini nih, skincare. Oh, beli skincare. Oke. Boleh Mbak, kalau untuk yang baru mulai investasi, misalnya mau pakai THR, gimana caranya? Mungkin ada closing statement dari itu Mbak Joyce. Merupakan sebuah langkah yang sangat baik ya teman-teman ya. Kita mau investasi, pertama kali dapat THR ya udah sebagian diinvestasikan. Yang nggak usah banyak-banyak nggak apa-apa, 1 juta aja, atau yang namanya RDPU itu cuma 10.000 bisa loh, 10.000. Tadi nabung Bitcoin juga ya 100.000 tadi bisa. Iya, bisa 100.000 itu kan. Jadi teman-teman mulai dengan jumlah yang kecil aja dulu nggak apa-apa. Gitu. Karena sekarang kan sudah banyak jenisnya, udah banyak, udah kemudahannya luar biasa deh. Aduh, zaman saya dulu ya kalau mau investasi itu udah susah, rumit gitu loh. Kok sekarang udah banyak ya, digitalize, tinggal ujung jari aja. Gitu. Nah itu dia sahabat Kompas.com, terima kasih loh hari ini sudah menemani kami berdua ngobrol ngibril soal THR yang ya sudah kecepatan ya sebenarnya kalau kita. Yang tadi sudah komen, terima kasih ya, akan diumumkan pemenangnya 3 hari lagi nih. Makanya terus-terus pantau di IG story Kompas.com sama IG story-nya Generasi Cuan.
Jangan lupa, lusa kita masih ada event Ramadan bersama Kana Lifestyle, ada THR-nya juga. Mantap. Iya, Mbak mau ikutan? Tune in dong. Iya. Habis ini jangan kemana-mana, kita masih ada Kultum buat nemenin teman-teman dan sahabat Kompas.com sekalian. Dan Kultumnya ini ngasih pencerahan nih menjelang buka puasa. Ini tinggal beberapa menit lagi nih, Mbak. Oh iya betul. Biar buka kita. Oke. Kita pamit ya, Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih menjelang berbuka soalnya. Selamat sore. Sore semua.